Mari kembali kita menyembah Tuhan. Mari kembali kita meninggikan nama Tuhan. Dia yang layak kita puji, Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Dia yang layak menerima syukur kita. Oh, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Kau baik bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa di dalam setiap keadaan yang harus kami lalui, Engkau tetap setia, Engkau tetap bersama-sama dengan kami, Engkau tetap menopang kami, Engkau tetap memelihara kami. Terima kasih. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan hidup
Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, kasih setia-Mu bagi kami. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih setia Tuhan sungguh besar dalam hidup kita, bahkan nyawanya pun diserahkan bagi kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, amin. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, amin. Kau menderita gantikanku. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu
kami hidup seturut kehendak. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
Kau tahu hati kami Tuhan. Apa yang dapat kami lakukan, apa yang dapat kami balas untuk membalas setiap kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami. Selain kami katakan kepada Tuhan, kami mau tetap setia mengiringmu. Sebab terlalu besar kasih, sebab terlalu besar kasih Tuhan. Terima kasih.
doa syafaat kita akan dipimpin oleh Ibu Yemima. Mari kita sepakat di dalam doa saudara. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami lepaskan berkat shalom buat Indonesia Tuhan. Masa-masa yang krisis ini Tuhan, masa-masa yang menghadapi COVID-19 yang begitu Tuhan melonjak Tuhan. Tuhan, kami percayakan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berikan pemulihan. Kau berikan Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami Tuhan hikmat. Engkau berkati Bapak Jokowi, berkati semua jajaran yang ada di bawahnya. Kami tahu pemerintah kami sudah berbuat yang baik Tuhan, sudah mengupayakan begitu baik Tuhan buat rakyat Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan, taruh hikmat-Mu, taruh berkat-Mu bagi para pemimpin kami Tuhan. Kami melepaskan kasih kami kepada Tuhan mereka Tuhan. Biarlah ada hikmat, kasih, bijaksana Tuhan untuk menghadapi segala situasi yang sulit ini Tuhan. Berkatilah Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, juga Tuhan pemikiran yang dari Tuhan, sehingga langkah-langkah yang diupayakan, langkah-langkah apa yang dikerjakan, tuntun Tuhan dengan hikmat yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa, biarlah segala apa yang sudah berjalan Tuhan, baik vaksin, baik segala Tuhan sembako untuk mereka yang Tuhan orang-orang yang terdampak di masa-masa PPKM ini juga Tuhan. Biarlah Tuhan semua terkendali dengan baik, terkontrol dengan baik. Hati-hati yang ingin merusak bangsa, pikiran-pikiran yang jahat yang ingin merusak bangsa, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah pikiran-pikiran yang jahat itu dibalikkan Tuhan, menjadi pikiran-pikiran yang sehat, pikiran-pikiran yang positif. Tuhan, taruh kepada kami semuanya hati yang menurut, hati yang teratur, hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa Tuhan menjadi bangsa yang baik, menjadi rakyat yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini mungkin kami belum bisa beribadah secara langsung Tuhan. Kami bisa bertemu dengan jemaat kami secara langsung. Tapi biarlah Tuhan situasi ini akan cepat terkendali, cepat terselesaikan dengan baik, sehingga kami bisa berkumpul kembali, kami bisa beribadah di gereja kembali Tuhan. Tuhan tolong kepada kami semua hamba-hamba Tuhan juga diberkati Tuhan, diurapi semakin lebih lagi sehingga kami boleh melayani Engkau Tuhan dengan baik. Terima kasih. Kami khusus juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau taruh hati yang teduh, hati yang terus Tuhan terpaut dengan Engkau, terkoneksi dengan Engkau, sehingga kami tidak menjadi jemaat yang lepas, kami tidak menjadi jemaat yang terhilang, tapi biarlah kami terus terkoneksi dengan Engkau Tuhan, terhubung dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberikan kesegaran kembali, diberikan kesembuhan bagi kami, diberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa
Kami naikkan, kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita ada dalam hadirat Tuhan. Terus mencari Tuhan, terus mendekat pada Tuhan. Tuhan pasti akan menuntun hidup Anda dan membawa Anda di jalan kemenangannya. Jangan takut, Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Hari-hari ini kita belajar penuhi tangki hidupmu. Ya, jangan sampai kosong atau terisi dengan hal yang negatif. Karena kalau engkau tidak mengisi dengan tepat, hidupmu akan mengalami hal yang tidak baik. Jadi penuhi dengan apa? Penuhi dengan hal yang rohani. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari kita penuhi dengan hal rohani, banyak memuji menyembah, banyak merenungkan firman, mendekat pada Tuhan, masuk dalam mengasihi Tuhan lebih lagi. Maka rohanimu akan bangkit, hatimu akan penuh. Nah, yang kedua adalah minggu lalu kita bicara penuhi hatimu dengan kebaikan, karena itu rencana Tuhan buat hidup kita. Efesus 2 ayat 10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan pencipta semesta, Dia ingin kita melakukan pekerjaan baik, hal yang baik yang Dia rancangkan. Jadi penuhi hidup dengan kebaikan, karena orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perpendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kita manusia tidak bisa melihat hati, kita hanya bisa melihat apa yang di depan mata, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dengan indera kita. Tapi Tuhan bisa melihat sampai ke dalam hati, dan Tuhan berkata, dari dalam hati itulah akan keluar ke mulut, keluar kepada tindakan, keluar kepada apa yang dikerjakan, buah pikiran bahkan dimulai dari hati. Karena itu jaga hatimu saudara, tetap putih, tetap indah, tetap memuliakan Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, Engkau penjunan. Ku tanah liat, ku tanah liat, bentuk jadikan, bentuk jadikan. Ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ayo saudara, hidup ini bicara tentang perubahan. Bertambah usia harus makin berubah. Jangan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi nakalnya, makin menjadi jahatnya, makin menjadi kacaunya. Tapi makin hari, makin tua bahkan, kita harus makin bijaksana, makin indah. Caranya bagaimana? Mulai dari hati. Bersihkan hati kita, sehingga kalau hati kita bersih, apapun yang keluar akan bersih. Kalau hati kita baik, semua yang keluar akan baik. Hari Minggu lalu saya berikan peragaan dengan 2 gelas. Kalau di dalamnya adalah air yang kotor, air yang warna hitam,
air yang beracun, maka ketika keluar pun akan beracun. Tapi kalau dalamnya seperti susu yang putih, yang murni, yang bagus buat kesehatan, maka kemanapun gelas susu itu akan membagikan susu yang baik. Saudara-saudara, jadilah orang yang baik. Hatimu harus baik. Setiap ada rencana jahat, buang. Setiap ada pikiran jahat, buang. Setiap ada pengen membalas dendam, buang. Setiap ada pengen membuat kerugian buat orang lain, mencuri, menipu, berbohong, ayo buang. Setiap kali Anda pengen menyakiti pasanganmu, pengen menyakiti orang tuamu, menyakiti anak-anakmu, buang cepat-cepat. Bersihkan hati. Tapi Pak, ini kan hanya niat, hanya ada dalam hati. Orang kan tidak lihat, betul. Tapi Tuhan melihatnya. Tuhan melihat ke dalam hati. Suatu kali Samuel diminta Tuhan pergi ke Bethlehem Efrata untuk mengurapi seorang raja menggantikan Saul. Dan kita tahu ceritanya, Daud itu ditinggal di ladang penggembalaan karena dia masih muda. Dan orang tuanya berpikir, mana mungkin Daud yang masih remaja itu akan jadi raja. Dia punya anak yang paling dia andalkan, anak sulungnya yang bernama Eliab. Lalu mereka mengadakan semuanya dan Samuel akan memilih satu untuk menjadi raja menggantikan Saul. Mulai dari yang paling tua, karena ini pemilihan menjadi raja bukan main-main saudara. Maka Pak Isai, bapaknya Daud ini menyiapkan dari unggulan pertamanya dulu. Dan unggulan pertamanya adalah Eliab, anak sulungnya, anak laki-laki pertamanya, yang gagah, tinggi besar. Bahkan dia bersama dua adiknya berikutnya, 3 anak yang paling tua itu sudah jadi prajuritnya Saul. Dan Eliab adalah anak pertama. Badannya pasti tegap, gagah, pemberani, sudah menjadi prajuritnya Saul. Dan ketika tampil di depan Samuel, Samuel berpikir, ini dia orang yang diurapi Tuhan. Tapi 1 Samuel 16 ayat 7 berkata begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan kemudian Eliab lewat, orang kedua lewat, orang ketiga lewat, sampai nanti semua anak yang disiapkan oleh Isai tidak terpilih semua. Dan Samuel masih berkata, apakah cuman ini anakmu? Masih ada lagi enggak? Secara manusia Samuel enggak tahu apakah ada anak lagi atau enggak. Tapi dia hanya menuruti Tuhan, karena Tuhan berkata tidak, bukan ini. Dan Samuel, nabi Tuhan ini, dia tidak mau membuat kesalahan yang sama. Dulu sudah salah. Saul yang dia urapi, raja pertama, berubah setia. Dan kali ini dia benar-benar mau mengikuti Tuhan supaya tidak salah. Yang dulu saja salah, sekarang tidak boleh salah lagi. Karena pesan Tuhan jelas, yaitu salah satu anaknya, Isai, akan diurapi. Dan di ayat-ayat sebelumnya Tuhan berkata, aku akan menunjukkan orang itu, urapi orang yang aku tunjukkan. Jadi Samuel berkata, mana lagi? Kita tahu ceritanya, kemudian Daud dipanggil dari padang gembala. Dan ketika dia datang, kemerah-merahan, elok rupanya. Dan ketika mulai muncul, Tuhan berkata kepada Samuel, inilah dia, orang yang kuurapi, yang berkenan kepadaku, kata Tuhan. Dan Daud
diurapi menjadi raja. Dan mulai itu ada titik perubahan dari seorang gembala menjadi seorang raja, dari seorang gembala menjadi mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena hatinya. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Ayo, biar Tuhan melihat hati kita, saudara. Kalau hatimu tidak baik, ayo ubah. Ubah hatiku, ubah hatiku, seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Oh, Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Saudara, perhatikan bahwa manusia memang melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan kita belajar dari kisah bagaimana Daud diurapi ini. Tuhan bisa mengatur segalanya sehingga siapa yang Dia kehendaki itu yang akan naik. Orang bisa menipu dengan penampilan. Orang bisa menipu dengan berusaha tampil beda, berusaha pencitraan supaya kelihatan oke. Berapa banyak orang sekarang berusaha tampil di YouTube, tampil di Instagram dengan segalanya, bahkan membayar mahal para desainer, para konten kreator dan sebagainya untuk dia bisa ditampilkan, untuk bisa dijual dalam tanda petik, menjadi influencer yang terkenal. Kita tahu kalau mau pemilihan umum, mau pilkada, wah, para politikus berlomba-lomba tampil. Orang-orang berusaha. Tapi saudara, perhatikan baik-baik pagi ini. Tuhan tetap di atas semuanya. Tuhan tetap di atas semua manusia. Tuhan tetap di atas segalanya. Dan kalau itu ada urusan dengan pekerjaan Tuhan, ada urusan dengan masa depan dari dunia, masa depan yang Tuhan berkepentingan, maka percayalah Tuhan akan turun tangan. Ketika ini masalah mengangkat raja untuk Israel, Tuhan gak tinggal diam. Karena Samuel bisa saja salah pilih. Samuel itu nabi Tuhan. Bahkan sejak kecil, sejak anak-anak, dia sudah tinggal di rumah Tuhan. Dia sudah dekat dengan tabut Tuhan. Orang lain sentuh tabut Tuhan mati. Tapi ini Samuel yang kecil tidurnya di bawah tabut Tuhan. Samuel ini sejak kecil sudah mendengar suara Tuhan. Samuel, Samuel. Dan dia bercakap-cakap dengan Tuhan sejak kecilnya. Dia juga seorang yang luar biasa, tapi masih salah. Tetapi sekalipun nabinya salah, sekalipun hamba Tuhannya bisa salah, sekalipun Samuelnya bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan campur tangan. Tuhan turun tangan. Hampir saja Samuel salah mengurapi Eliab, kakaknya Daud. Kenapa?
Karena dia kebawa, masih manusia, kebawa mata manusia, pikiran manusia saudara. Tapi kalau ini ada kepentingannya Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Dan Tuhan segera memotong pikirannya. Samuel berkata, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Belum dipilih sudah ditolak. Belum ditanyain sudah ditolak. Belum diuji sudah ditolak. Kasih kesempatan dong Eliab. Mungkin setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan jadi raja. Nanti baru kita evaluasi. Itu kan manusia. Tapi Tuhan jauh melihat hati. Tidak perlu diuji coba. Tuhan sudah tahu hatinya tidak baik. Tuhan sudah tahu nggak perlu masa percobaan. Kayak kalau kita terima pegawai gitu kan, ayo percobaan dulu 3 bulan, nanti baru kita evaluasi lanjut apa enggak. Tapi ini enggak perlu. Kenapa? Tuhan melihat hati. Walaupun secara manusia sangat bagus. Karena Tuhan melihat hati. Jadi saudara, Tuhan itu akan intervensi saat ada kepentingan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jangan-jangan hidupmu sudah di hadapan manusia tidak terlalu hebat. Penampilanmu tidak seganteng orang lain, tidak secantik orang lain. Pendidikanmu, engkau hanya lulusan SMA, engkau hanya lulusan SMP. Mungkin engkau sarjana tapi nilaimu jelek dari universitas yang tidak terkenal. Mungkin engkau dari desa, mungkin engkau dari keluarga yang tidak mampu, mungkin engkau dari situasi yang tidak baik, atau mungkin engkau dari keluarga yang broken home, orang tuamu cerai, orang tuamu terlibat masalah. Saudara, tetapi kalau Tuhan berkepentingan, Tuhan akan cari hati. Tuhan cari hati, bukan cari gelar. Tuhan bukan cari ganteng dan cantik. Tuhan bukan cari kehebatanmu. Tuhan cari hatimu. Dan kalau hatimu matching dengan Tuhan, sesuai untuk dipakai Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor, maka sekalipun engkau ada di ekor, akan ditarik Tuhan ke depan. Yesus berkata, dalam kerajaan Allah yang terkemudian bisa menjadi terdepan, bisa menjadi apa yang ada di depan, yang terbelakang bisa maju di depan, yang kecil di mata manusia bisa ditinggikan untuk memalukan dunia yang bodoh. Saudara bisa naik memalukan orang yang hebat-hebat. Kenapa? Dalam Tuhan, Tuhan bisa mengubah jalannya sejarah. Tapi yang Tuhan lihat, yang Tuhan nilai adalah hati. Karena itu saudara, perhatikan hatimu, bersihkan hatimu, ubah hatimu, supaya hatimu berkenan, hatimu menyenangkan Tuhan, hatimu hormat akan Tuhan. Maka orang bisa tidak memilih Anda, tapi kalau Tuhan yang memilih, endingnya nanti Anda akan terpilih. Mungkin di pekerjaan, di kantor, di perusahaanmu, engkau dianggap anak bawang, tidak dihitung. Bosmu senang dengan orang khusus, orang tertentu. Temanmu yang pandai menjilat, temanmu yang pandai bermulut manis, temanmu yang mungkin pendidikannya lebih tinggi, temanmu yang, tapi saudara, miliki hati, hormati pemimpinmu, cintai perusahaan di mana kau bekerja. Punya hati yang siap kerja keras. Seperti firman Tuhan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Engkau kerja keras tanpa marah dalam hati, tanpa jengkel. Kok aku lagi yang disuruh? Kok aku lagi? Kok enggak yang lain? Saudara, kalau Anda mau jadi pemimpin, harus berkata, terima kasih Tuhan, aku diberi kepercayaan lebih, aku disuruh lebih, aku memikul lebih, aku melakukan buat Tuhan, bukan buat manusia. Tuhan melihat hati, maka Tuhan yang akan angkat engkau. Oh, mari pagi ini
biar Tuhan lihat hati kita. Dia yang akan pilih. Ubah hatiku, oh seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna, Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku, seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Pagi ini Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu. Sadarkan, seringkali kami kecewa, seringkali kami marah karena diperlakukan tidak adil. Seringkali kami bersungut-sungut karena situasi dan keadaan. Memang dunia mengecewakan, memang keadaan tidak seperti harapan. Tapi tanpa kami sadari, ketika kami bersungut-sungut, kami kecewa dan marah, maka hati kami juga mulai rusak. Hati kami mulai jahat, hati kami mulai jelek, mulai beracun. Padahal Tuhan melihat hati. Padahal Tuhan mau mengangkat orang yang hatinya berkenan kepadanya. Tuhan ampuni kami, ampuni kebodohan kami. Dan biarlah pagi ini Kau sadarkan semua anak-anak-Mu ini, supaya mereka bisa membersihkan hati dari sampah-sampah yang tidak perlu. Membersihkan hati dari pikiran-pikiran bodoh, dari pikiran-pikiran jahat, dari kecewa, sakit hati. Dibersihkan, murni, sehingga ketika tiba waktunya Tuhan perlu mengangkat seseorang menjadi kepala, Tuhan akan memilih orang yang punya hati. Dan sekalipun manusia menghalangi, kalau memang Tuhan yang memilih, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkannya. Jamah, biarlah hari-hari ini kami boleh memeriksa hati kami, baik di rumah, dalam rumah tangga, baik di pekerjaan, baik di kampus, di sekolah, dalam pergaulan dimanapun, terlebih di pelayanan. Hati kami murni, hati kami bersih di hadapan-Mu Tuhan. Oh, dalam roh saya merasa ada beberapa di antara Anda yang pengen balas dendam. Kau sudah merancang mau membalas seseorang. Kau mau membalas pasanganmu atas hal yang menyakitkan dia lakukan. Kau mau membalas dengan perkataan, dengan tindakan. Ayo bertobat, biar hatimu bersih, biar hatimu tidak membalas, biar Tuhan melihat, oh ini hatinya luar biasa. Dia siap menjadi kepala dan bukan ekor. Shandara para larata kapasyara, jamaah Tuhan. Oh, kuatkan melewati ketidakadilan, kuatkan melewati fitnahan, hinaan, kuatkan melalui beban berat. Dan kami tetap menjaga hati. Sepanjang hari ini kami berikan hati kami murni, tulus, dan menyenangkan Tuhan. Bahkan yang sedang sakit sekalipun, hati kami tetap bersih, hati kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang sedang dalam kekurangan sekalipun, hati kami tidak kecewa, tidak bersungut-sungut. Hati kami murni
dan menyenangkan Tuhan. Berkati sepanjang hari ini, biar kami kedapatan bersih di hadapan-Mu Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani, berkati bangsa kami, kota kami, akan bisa mengatasi semua pandemi ini. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, jaga hatimu, muliakan Tuhan. Tuhan memberkati.